Kembali lagi di SJW News, berita paling open-minded. Halo? Iya? Hah? Gue nggak mau. Come on. I don't want them to be here. You can understand what I mean, dude. Loh. Kok nyamain gue sama kelompok? Hah? Reuni? Bukan. I have my own statement. No. Kenapa, Dut? Gue nggak suka. You know Coldplay, dude. Coldplay ya, Dut. Coldplay udah come here and do concert, dude. Iya. Gue menentang itu. Gue nggak mau dia datang. Pastilah. Tapi kalau gue disamain-samain sama yang reuni, oh berarti lu kelompok reuni. Oh, nggak juga. Dude, we have our own statement. Kita harus bersama-sama semuanya. Iya. Ya, maksudnya kalau isu tentang LGBT kan kita udah pasti mendukung lah gitu. It's okay, we have the freedom to speak. We have this freedom untuk HAM ya kan? Iya, untuk HAM. Tapi masalahnya ya Coldplay ini punya banyak apa ya? Kejahatan-kejahatan yang lebih brutal dibanding sebatas LGBT doang mah ya. Sepele, Dut, sebenernya, Dut. That's our concern, dude. Iya, itu dia. Dan kayak apa ya? Gue sih pas dari dulu gue ngeliat Coldplay udah sebagai band yang jahat kalau buat gue gitu. Menurut gue dia band yang jahat gitu. Maksudnya masih lebih punya empati Slipknot lah bisa dibilang dibanding Coldplay sekalipun gitu. Coldplay sekalipun gitu ya kan. We're not talking about the music, right? Ya, bukan. Karena We're talking about what the message is. Karena kalau Slipknot kan ibaratnya dia manggung pakai topeng kan. Nah itu sama kayak gue ke keluarga gue udah pakai topeng juga gitu kan. Jadi gue masih bisa mendukung gitu kalau kayak gitu. Dan kita lebih relate dengan apa yang dia katakan gitu. Karena dia topeng gitu. Dan dari nama juga Slipknot, sleep call ya, culture gua. Jadi masih masuk kan. That's it. Masih masuk. Coldplay. Apa permainan dingin? Dude, kita orang timur, dude. Kita harus hangat. Cuaca di sini tuh nggak masuk sama dari nama bandnya tuh udah menista gitu kan. We have to play even when it's hot. It's a hot play. Chris Martin juga dia kayaknya apa ya? Dia syirik gitu, Dut. Kayak Chris syirik, dibalik tuh syirik gitu. Dia kan it's a subliminal message. Wow. Makanya gue nggak setuju Coldplay datang. Iya. Belum lagi lagu-lagunya juga kan dia selalu punya lagu-lagu yang apa ya, ofensif dan kasar gitu ya, gitu. Ada satu tuh liriknya Coldplay itu kalau salah kayak Christmas Lights ya. Christmas Lights, come back to me, maybe they'll bring her back to me. Lu ngomong her, lu band kelas dunia, lu ngomong her, pendengar lu emang nggak ada yang non-binary apa gimana kan? It should be they, them. Them, harusnya them. You know, like, dan Chris Martin itu tuh sangat nggak localized banget, dude. Iya. Harusnya kalau dia kesini jadi Chris Patih. Nah, itu kan sangat localized, dude. Itu dia, iya. Chris Martono misalnya masih bisa masuk lah. Iya. Masih bisa masuk gitu. Christian Sugiono. Kan masih bisa masuk tuh, masih bisa masuk. But Chris Martin. Ini sebenarnya penghinaan ini buat kita ya, buat kaum kita gitu. Makanya kita sebenarnya setuju penolakan, apalagi juga ya ini apa ya, Dut, ya, memecah belah bangsa juga gitu dari kayak that's it, dude. War tiket gitu kayak aduh. War, it's a war. War tiket gitu. You know, kenapa, sorry to say ya, dude. Teman-teman gue di US sih nggak pernah ada yang alumni yang segerombolan gitu, dude ya. Tapi you know what, sudah lama tidak ada terdengar alumni itu melakukan sesuatu, dude. Oke. But when you have war, orang-orang itu mulai jalan. Oh, it's a war. Karena itu ternyata. It's a war. Dan grup-grup itu langsung alumni itu langsung jalan. Oh, kami suka war. Nah, itu kan membangkitkan, dude. Berarti alumni itu misalkan lagi mau bukber nih, Dut. Misalnya kan kayak, bro, bukber di mana? Warteg aja lah atau warkop harus gitu, nggak bisa. Food court nggak bisa, harus war. Mereka harus war. Iya, pantesan gue pernah nanya kan kayak, siapa musisi favorit lu? Gue tanya kan. Mawar Afi dia bilang gitu karena masih ada war, masih ada warnya buat itu dia. Referensinya agak jadul. Sebenarnya ada warnya dia. Iya. Dan lu tahu siapa yang aktor favorit mereka, Jud? Aktor Jeffrey. Wow, war runtuh. Wow. Lebih ke Niko.
Zaman sekarang Niko. Kalau zaman sekarang dia Jeffrey sekarang Niko. Iya, iya, dan dulu war, dia harus iya, war. Nah, ketika mendengar kata war, mereka langsung, wah, tiket war. Iya, itu dia. Itu memicu, Dud. Perpecahan yang tadi lu bilang, Dud. War tuh kayak melambangkan orang-orang yang apa ya, kasar dan violence gitu ya. Kalau war yang bijaksana, war yang kelihatan bijak gitu, cuman satu, Dud. Apa, Dud? Rudy War dulu kan. Kayak orang kuncir mecer gitu, maksudnya dewasa gitu, kelihatan dewasa kan. Gue sih berharap ya Coldplay, tolonglah please educate yourself lah Coldplay lah gitu kan. Kalian masa nggak diajarin sih yang gitu-gitu masalah etika. Jangan mengajarkan orang untuk bisa berperang, Dud. Di sini Indonesia, I have a message for this Coldplay, Dude. Ini kepada Chris Martin langsung nih. Langsung kepada Chris Martin. Don't make war. What kind of war in Indonesia? Even ticket war. Don't make war. No war. We say peace to the world. Harusnya peace ticket gitu. Peace ticket. Peace ticket itu baru. We say love to the ticket. Yeah, we say love to the ticket. Yes, that's good. And you know what? Kalau misalkan nanti rame-rame ada konser begitu, you know what is much? It's so much plastic bottle, dude. Plastic mineral bottle. Oke lah, lu nyanyi-nyanyi Fix You, tapi penyu-penyu di laut akan menyanyi lagu apa dia? Iya. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau penyu-penyu di laut nanti ketika dia kena plastiknya kayak gini. Iya. Nggak susah kan? Ini konser-konser kayak gini, Dut, yang dia kan gini ya, kita belak-belakannya sampah nggak hanya plastik lah. Betul. Ada yang bawa minuman-minuman juga, warna-warna segala macem lah. Misalkan dia mungkin bawa minuman-minuman yang entah kopi atau soda-soda yang berwarna hitam misalkan kan, itu menjadi limbah ke sungai semua tuh. Dan semua ini ke laut kan. Itulah kenapa Little Mermaid jadi hitam, Dut, sekarang, Dut, itu dia. Karena konser-konser kayak gini nih. That's awesome, Dut. Dan juga Coldplay itu band yang apa ya? Dia tuh terlalu egosentris gitu, kayak Chris Martin aja terus. Iya. Siapa yang peduli sama drummer Coldplay? Siapa? Basis dan gitaris? Nggak ada yang pernah tahu. Dut. Karena kalau gue ngefans sama grup band, Dut, gue tuh harus hafal sampai fotografer juga, soundman. Gue harus hafal sampai rodis-rodisnya, Dut. Iya, gue harus hafal. Kayak kemarin Chris Martin di interview Najwa Shihab lah, teman-temannya mana nggak diajakin? Nggak ada, Dut. Kan punya internet juga pasti teman-temannya kan. Mendingan Chris Martin bikin brand sendiri. Iya. Chris Martin and Friends. Nah iya, lebih masuk. Oh, berarti Chris Martin and Friends. Chris Martin and Friends, IP baru. IP baru, mendingan dia cari, Dut. Gitu. Dan lagu-lagunya, ya lagi-lagi kembali ke lagu-lagunya ya. Menurut gue nggak friendly di sini gitu. Kayak gini, misalkan Viva La Vida gitu. Ya boro-boro nih Viva La Vida, orang Viva beneran aja nggak jadi kesini kan? Nah, kenapa lu masih berharap masih bisa nyanyi Viva La Vida di sini? Dan Viva La Vida itu mengingatkan kita kepada luka-luka lama, Dut. Iya. U20. Karena FIFA tidak setuju. Itu dia. Bahaya, itu bisa meningkatkan war lagi kalau kayak gitu, Dut. Dan Viva La Vida itu kan mirip sama Livin La Vida dulu Ricky Martin kan, Livin La Vida Loca. Dua-duanya sama-sama Martin dan sama-sama Vida. Nah, Ricky Martin itu lagunya kan tahun 98, Dut. Nah, ini emang sarkas nih. Emang itu niatnya udah ngeledek negara kita. Coldplay ini menurut gua penjajah sih buat gua. Dan sorry tuh kita bukan tidak setuju dengan pelanginya ya. Pelanginya gitu ya. Kita setuju. Karena menurut gua mereka tuh bukan untuk campaign pelangi. Mungkin ini adalah political issue. Ada political issue? Ada political issue. Karena lu tahu lagunya Coldplay, Yellow. Yellow itu melambangkan satu partai sendiri. Jadi ternyata ini yang melarang ini adalah partai-partai yang red atau blue. Oh, bukan karena mereka dari hanya menyamakan satu warna, Dul. Ya, kenapa lu harus lagunya yellow gitu? Iya, mungkin yang menentang ini ditunggangi, Dul. Oleh yang red dan blue ini. Ini harus hati-hati juga, Dul. Ini sensitif nih, Dul. Ini sensitif ya. Dan gue tahu nih, like my friends di Amerika, teman-teman gue yang di US, Dul, itu mengatakan bahwa Coldplay ini sering didengar lagu-lagunya itu, sering didengar oleh orang-orang Israel, Dut. Ada lagu Coldplay itu sering didengar Israel, Dut. Makanya kita harus tentang, Dut. Iya. Orang Israel mendengarkan Coldplay ternyata ya. Iya, ternyata. Jadi itu sangat-sangat membahayakan buat negara kita. Tolonglah
ditolak aja lah Coldplay. Ditolak ya. aja, Dan gitu. musiknya juga terlalu ini sih, Dut. Maksudnya, aduh apa sih terlalu kayak pesta dan kayak lompat-lompat di tanah gitu kan ya zen tuh terganggu gitu. Kurang sejalan dengan musik-musik zen zaman sekarang yang indie, Dut. Iya. Coldplay ya show di Ubud agak susah kan jadi ya kan nggak bisa lu mengganggu ketenangan ini di sana gitu kan. Bahaya. Makanya Coldplay kita sarankan ke negara lain aja lah ya. Betul. Ke negara lain ke mana Malaysia apa Iya. kemana gitu kan. Mendingan kayak gitu aja, Dut. Pokoknya kita bersama dengan ya circle SJW kita di grup Discord dan di ini ya grup-grup sosmed premium Iya. kita tuh sangat-sangat menolak kedatangan Coldplay ya. Ya. Karena Ah, lagu-lagu Coldplay itu, terutama Fix You, Dut, fix you. itu selalu mengingatkan kita untuk mobil kapan dibenerin nih. Belum fix soalnya. Fix soalnya. Fix You. Wah, itu Benar. menjadi senjata untuk istri-istri kita. Lu pasti mau mikirin untuk ke bengkel lagi ya dengerin lagu Fix You. Waduh, itu dia. bahaya, Dut. Itu dia. Pokoknya semua kalau ada yang menonton Coldplay itu buat kita menghina negara lah pokoknya intinya. Iya. Negara. Pokoknya konser Coldplay itu harus di cancel, harus di boykot dan harus dibatalkan semaksimal mungkin. Betul. Dan men-trigger orang Men-trigger orang. untuk bisa melakukan pinjol. Kacau, Dut. Kemarin ada yang jual kulkas, ada yang jual, Iya. ada yang jual. Jadi ada, gue lihat di berita ada dia mau pinjol tapi KTP hilang, Dut. Akhirnya dia jual motor buat beli tiket, tapi ternyata dia nggak dapet kan. Nah dia jual kulkas akhirnya untuk dapat tiket Coldplay. Dan setelah dia jual kulkas, dia bilang, emang buat tempat Coldplay harus jual yang cold juga gitu. Itu dia bilang, dia bilang gitu, dia bilang gitu, Dut. Mending mereka masih punya barang yang buat dijual. Iya. Ini gua kan ada grup terselubung Ani-Ani Jabodetabek. Aneh aja Jabodetabek ya. Ini bertambah, Dut. Tadinya anggotanya cuma 20 orang. Sekarang jadi 80 orang. Itu dia. Iya. Mereka jual diri buat bisa dapat Coldplay katanya, Dut. Ayo pokoknya kita sangat-sangat menolak Coldplay sekeras itu. Betul. Tapi kalau Blackpink kemarin oke tuh. Blackpink is good. Blackpink is good. Tarara, Iya. tarara. Walaupun orang bilang kayak ya banyak plastik dari lightstick atau banyak plastik dari limbah, tapi kan terbayar dari Instastory Gen Z di sana menurut gue sih udah worth it. That's it, Dut. Udah worth it. Dan meskipun lu melarang Blackpink ya, Iya. ini I kasih tahu ya kepada semua orang, Blackpink itu tidak bisa dihalangi. Oke. Kenapa? Karena ada statementnya, Blackpink in your area. Nah, mau nggak mau. Mau di RT, mau di RW, Blackpink in your area. Iya. Udah nggak bisa. Walaupun itu sebenarnya statement juga suka agak-agak kalau yang kurang teredukasi mungkin salah tafsir gitu ya. Iya. Kayak temen gue yang edukasinya cuman ya maksudnya lulusan sekolah-sekolah bawah gitu. Pas Blackpink sini kan di GBK tuh. Nah, dia ke Malang temen gue. Gue tanya di depan kan, "Bro, ini gue depan gerbang, lu di mana?" "Di Malang, Dut," gitu kan. "Lah ngapain lu?" "Enggak, gue pikir Blackpink in your area mah," gitu. "Bukan." Konsernya di Senayan kata gue. Iya. Suka Ada lah gitu pasti ada lah. Pokoknya That's right, dude. kita fokus pada ya Blackpink, BTS, pokoknya Coldplay yang bule-bule kita tolak. Tapi kalau dari Korea kita terima. Bahkan nih, kalau Kim Jong Un mau konser kita kasih izin juga. Siapa tahu dia mau pidato ya kan, ngapain misalkan. Kita gerakannya akan sama, Dut. Semuanya kita akan mendukung dia. Kita akan mendukung dia Iya. gitu. Seragam kita gerakannya semuanya. Say no to Coldplay, say yes to K-pop. K-pop. Itulah prinsip Iya. kita pokoknya. Apa untuk konser-konser kayak gitu. Bentar, Dut. Bagus. Lu balas apa nih? Apa nih? Ini ada di grup WhatsApp kantor nih, Dut. Katanya kantor ngasih pinjaman untuk orang-orang yang mau dapat tiket Coldplay. Oh iya, gue lihat di berita juga tuh. Ternyata di kantor kita ini berlaku juga. Kantor kita juga berlaku, Dut, ternyata, Dut. Wah, Yang kategori 2 masih bisa dibeli kan, Dut? bisa. Ini katanya yang VIP. VIP bisa pinjaman 32 kali bayar hanya untuk DP-nya. Oh, DP-nya bisa 32 kali bayar, Dut. Wah, lama sih. DP-nya doang 32 kali bayar. DP-nya doang 32 kali bayar. Ini cicilannya 15 tahun, Dut. Wah, untuk tiket konser. Wah. Walaupun sebenarnya angkanya gue agak kan 11 juta, Dut. Kalau gue sih agak OCD kan. Jadi kayak kenapa sih nggak 10 atau 15 gitu. Kayak 11 tuh kayaknya gue. Tapi ini sama bunganya jadi 15, Dut. Jadi emang sama bunganya jadi iya.
Berarti kita bisa nyicil 15 tahun. 15 tahun, total cicilannya jadi 45 juta, tapi worth it, Dut. Iya sih. Setelah 15 tahun tuh harganya jadi 45 juta nih yang kita bayar. Iya kita bayar sebenarnya. Tapi worth it. Tapi worth it sih. Iya. Tapi lu sebenarnya suka Coldplay gitu? Lu tahu lagunya? Yellow. Gue lebih tahu banyak dari lu. Lu apa? Fix You. Heeh. Fix You featuring Beyonce. Fix You akustik. Oh, lu tahu banyak, Dut. Gua harus belajar dari lu, Dut. Iya. Oke, kita ambil aja kalau kayak gitu, Dut ya.